Mouse game ini udah pakai sensor PAW3395 dan harganya cuma 529 ribuan. Ya, ini dia Vortex Series Inno X2 V2. Untuk spesifikasinya, dia pakai sensor PixArt PAW3395, switch-nya dari Wano Blue Shell Pink Dot yang bisa sampai 80 juta klik, scroll wheel-nya dari TTC encoder 11 mm, dan konektivitasnya udah bisa 3 mode, wired, wireless 2,4 GHz, dan Bluetooth 5.2. Untuk kabelnya sendiri terbuat dari paracord yang udah Type-C, yang fleksibel dan kuat. DPI bisa sampai 26.000 dan polling rate di 1000 Hz. Mouse ini punya desain estetik yang menurut gue bagus banget. Dia itu mirip sama Logitech G Pro X yang super light, dengan varian warna ada oranye dan biru yang menurut gue warnanya udah vibrant banget dan kelihatan beda dari semua mouse yang ada di pasaran sekarang. Tapi ada satu kekurangan pada mouse ini yang menurut gue agak cukup mengganggu, yaitu di samping mouse-nya ada tulisan nama produknya yang menurut gue agak kurang enak, dan kalau bisa ya gak usah ada labelnya. Dan ada yang unik dari mouse ini, yaitu coatingnya. Dengan coating yang baru ini, mouse-nya jadi kerasa lengket di jari, bikin gripnya jadi enak banget di tangan. Dan warnanya ini jadi doff banget, tapi tetap smooth. Jadi, overall gue suka banget dengan desain dari mouse ini. Gak lupa, mouse ini juga udah balance banget di tengah-tengah, jadi dia nggak berat sebelah. Untuk button pada mouse-nya, selain tombol standar kayak klik kiri, klik kanan, scroll atas bawah, terus to side button, untuk penempatan DPI dan tombol buat setting tree connectivity-nya ada di bagian bawah mouse-nya. Gue suka sih dengan placement button yang seperti ini, jadi mouse kita kelihatan lebih minimalis dan clean. Mouse ini punya PTFE yang tebal dan bulat. Dan gue suka banget karena bikin gerakannya jadi lebih halus di mousepad. Ini juga berarti fitnya nggak akan cepet aus kayak mouse biasa. Jadi lu nggak perlu sering-sering ganti deh. Buat kalian yang suka main game FPS, terutama para user low sense, gue rasa hal ini jadi sangat penting karena pergerakan di game kalian tuh jadi kerasa lebih konsisten. Dan yang paling mantap dari mouse ini yaitu beratnya yang cuma 52 gram. Di combo dengan sensor PAW3395-nya bikin able auto radian kalau di Valorant. Buat main game udah enak banget, no problem. Untuk urusan microflick, flick in general, bahkan tracking semuanya kerasa enak. Dan ada satu hal unik yang gue notice sejak pindah ke mouse ini. Pas awal-awal gue cobain mouse ini, tiba-tiba gue jadi dewa banget. Di Valorant konsisten match MVP atau tim MVP. Padahal sebelumnya gue udah hopeless banget. Gue nggak tahu ini faktor hoki atau emang faktor mouse-nya yang bagus. Karena selama ini gue terus upgrade mouse gue jadi makin bagus. Yang awalnya gue pakai Logitech G304, terus pindah ke Cooler Master MM730, dan sekarang ke mouse ini, Inno X2 V2. Yang mana secara spek on paper makin naik kasta. Gue nggak tahu ini faktor speknya yang makin bagus sehingga aim gue makin tajam atau emang sekedar sugesti doang. Tapi poinnya, sejak gue pindah mouse, aim gue jadi makin dewa. Overall, no complaint gue pakai mouse ini untuk main game. Enak banget. Nah, ada satu hal lagi yang gue temuin pas ngulik mouse ini. Yaitu kan dia polling rate-nya di 1000 Hz. Tapi sebenarnya dia belum tentu jalan konstan di 1000 Hz. Apalagi kalau lu lagi microflick alias movement mouse yang nggak terlalu cepat, polling rate-nya akan jalan di angka yang lebih kecil, misalnya sekisaran 400. Hal ini terjadi karena saat microflick, mouse cenderung menggunakan sedikit polling rate dibandingkan pergerakan tinggi kayak flick shot. Dan dengan menggunakan DPI yang lebih tinggi, kita akan memaksa mouse ini untuk berjalan di polling rate yang lebih tinggi juga. Alhasil, response time jadi lebih cepat. Masuk ke baterainya, dia kapasitasnya 250 mAh. Dan selama seminggu penggunaan gue terakhir ini, dia baru ngurang 50%. Berarti kurang lebih, gue rasa mouse ini bisa tahan sampai 2 minggu. Yang mana menurut gue cukup amazing lah dengan kapasitas seperti itu. Tapi bisa tahan selama itu. Sus! Untuk settingan tambahan lainnya, kalian bisa pakai software dari mouse-nya. Yang mana menurut gue agak ya biasa aja. Belum bisa ngalahin software terbaik dari Logitech. Tapi ya sudah, yang penting kita bisa ngelakuin hal-hal yang kita butuhin kayak atur DPI, polling rate, bahkan fitur angle snapping, dan fitur lainnya. Intinya mouse ini udah oke banget. Dengan beratnya yang cuma 52 gram, dia bisa mempertahankan desain body yang solid. Dan dia nggak kerasa murahan sama sekali ataupun ringkih. Dan kerasa enak banget buat dipakai main game. Selain itu, Vortex Series baik banget. Mereka ngasih banyak banget bonus tambahan di paket pembeliannya. Jarang banget dapat mouse dengan banyak ekstra kayak grip tape tambahan, ekstra PTFE fit, dan dongle extender di harga segini. Tapi pertanyaannya, apakah produk ini udah sempurna? Kalau kalian nggak peduli estetika, cuma peduli performa, ya produk ini udah bagus banget. Buat main game enak, buat ngeflick enak. Intinya no problem, apalagi sensornya udah yang kelas atas. Cuma, kalau kalian peduli dengan estetika, maka beberapa hal ini akan menjadi drawback. Yaitu yang pertama, produknya nggak konsisten. Untuk versi warna oranye, kita dapat dongle dan kabelnya warna oranye juga. Tapi, untuk yang warna biru, kabel dan dongle-nya warna hitam.
jadi kayak agak kurang gimana gitu. Dan seperti yang tadi gue mention, mouse ini di bagian kirinya ada label Ino X2 V2, yang mana menurut gue agak kurang enak dan kalau bisa ya dihilangkan saja, tapi ya sudah. Secara keseluruhan, Vortex series Ino X2 V2 ini nggak cuma tentang spek tinggi, tapi juga ngebawa pengalaman gaming yang menurut gue to the next level. Dan yang paling gue suka adalah attention to detailnya. Mulai dari ekstra bonusnya yang bisa jadi cadangan buat lu, coating di mouse-nya yang ngejaga mouse-nya tetap cantik, dan weight balance di mouse ini yang bikin jadi lebih enak dipakai. Vortex series ini jadi anomali ya di dunia mouse, karena nggak kayak banyak brand kebanyakan yang cuma bisa ngasih harga mepet tapi cuma menang spek. Karena hanya dengan harga 529.000, lu nggak cuma dapet mouse spek mantap doang, tapi juga servis yang luar biasa. Sekian dulu review dari Vortex series Ino X2 V2. Apakah kalian tahu ada mouse lain yang bisa ngebantai yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi, tetaplah semangat, salam olahraga, jangan lupa mewing, selamat tinggal.